Yang perempuan agaknya kurang ke sini ya. Yang pojok enggak kelihatan. Geser ke tengah ya. Jarak 2 upin enggak apa-apa. Iya, masa deket banget. Tuh kan nggak kelihatan ya, sampai miring-miring. Ada salah satu penampilan uji siswa kami untuk baca puisi. Kira-kira ditaruh di depan, tengah atau di akhir? Isinya tentang Iya. boleh Di awal. Awal. banget. Bakar sebenarnya. Caranya pun siap. Sudah bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah MTS Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng Jombang, Ustadz Iskandar, Sarjana Hukum, Sarjana Pendidikan, yang sekaligus menjadi narasumber kita pada bedah majalah hari ini. Yang terhormat narasumber kedua kita, yaitu Ustadz Abdillah Afabi, sebagai dosen dari dosen dari Mahat Ali Hasyim Asy'ari Tebuireng. Allah, sekaligus beliau adalah redaktur majalah Tebuireng. Yang kami hormati segenap jajaran Bapak Ibu guru MTS Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng beserta siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian tidak lupa kepada peserta online yang sedang menyaksikan di YouTube majalah Tebuireng. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara bedah majalah Tebuireng edisi ke-90. Yang mana edisi ini mengangkat tema tentang olahraga. Judulnya ada yang tahu apa? Ngaji lancar, olahraga lancar. Tepuk tangan dulu untuk majalah Tebuireng. Oh ya, ngaji jalan, olahraga lancar. Baik adik-adik, di majalah edisi 90 ini mengangkat tentang olahraga, yang dalam hal itu di dalamnya tentu menjelaskan tentang pentingnya olahraga bagi kehidupan kita. Pentingnya untuk apa? Untuk kesehatan jasmani kita. Kemarin saya sempat tanya kepada para peserta, kalau pelajaran olahraga di MTS itu kegiatannya ngapain? Jawabnya, itu sudah jalan-jalan. Itu lari. Ternyata di sini selain olahraga itu penting untuk kesehatan, ternyata olahraga itu adalah solusi bagi kita yang sedang merasakan penatnya belajar. Maka olahraga di sini adalah obat untuk kesehatan mental kita. Betul apa betul? Betul. Samen keluar madrasah, jalan-jalan, lihat orang jajan, lihat orang jualan. Samen juga bisa menghirup udara segar di sekitar pondok. Baik. Dan pada edisi 90 ini
beliau Ustadz Iskandar masuk di dalam kolom sosok. Nah, di sini kita mengulas apa yang tidak diketahui oleh para santri mengenai Ustadz Iskandar ini. Ternyata apa mengejutkan ya. Beliau legendaris, Ustadz legendaris di Tebu Ireng. Sudah baca majalah ini belum? Yang putri sudah, yang putra sudah apa belum? Separuh belum, separuh sudah Ustadz. Nggih. Nah, untuk sesi yang pertama langsung saja biar tidak menghabiskan waktu ya. Kepada Ustadz Afabi mengenai majalah Tebu Ireng. Kenapa majalah Tebu Ireng mengangkat tema tentang olahraga ini? Monggo. Waktu dan tempat kami persilakan. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kami hormati beliau Kepala Madrasah Salafiyah Salafiyah Syafi'iyah Ustadz Iskandar. Beliau guru kami yang mendidik kami selama di kepembinaan di pesantren Tebu Ireng sebelum beliau ada di madrasah. Yang kami hormati juga Dewan Guru MTS Salafiyah Syafi'iyah dan juga teman-teman redaksi majalah Tebu Ireng yang ada di sebelah kanan. Beliau ini yang tim penyusun atau tim penulis majalah Tebu Ireng yang selama ini teman-teman baca. Dibaca nggih. Kami husnudon atau menjadi suatu kebahagiaan jika majalah kami itu minimal plastiknya itu dibuka. Nah, beliau ini akan sangat bahagia jika teman-teman mau membuka plastik, kemudian membuka lembar demi lembar yang ada di majalah. Dan tak lupa kepada adik-adik atau teman-teman ya, kalau dilihat dari wajah kita kayak seumuran. Saya habis potong jenggot, potong kumis biar kelihatan lebih fresh, lebih kelihatan apa ya? Lebih segar lah untuk dipandang. Sebelumnya ini banyak hutan belantara di sini. Saya terinspirasi dengan beliau Ustadz Iskandar, meskipun beliau usianya jauh di atas saya, tapi tampilan beliau selalu prima. Jadi kalau ditanya, kalau teman-teman berani nebak nih, kira-kira usia beliau berapa? 17. Pasti mengira di kisaran 30 atau 35 begitulah. Nah, akhirnya saya juga pengen kelihatan tampil lebih muda gitu. Insya Allah teman-teman di sini semuanya berbahagia karena tidak ada pelajaran ya, diganti dengan kegiatan ini. Tapi harapannya semoga teman-teman di sini juga belajar tentang apa yang ada di majalah Tebu Ireng. Tadi yang ditanyakan oleh Mbak Fitri, oh ya tadi belum saya sapa ya, kepada Mbak Fitri yang insya Allah juga berbahagia. Ustadzah ya, teman-teman manggilnya Ustadzah. Saya manggil Mbak biar lebih akrab gitu. Mengapa majalah Tebu Ireng pada edisi yang ke-90 ini mengangkat tema olahraga? Perlu teman-teman ketahui bahwa ada dua pola pemilihan tema yang ada di majalah. Yang pertama, tema ini dipilih berdasarkan event atau momen tertentu, seperti peringatan Hari Besar Nasional atau Hari Besar Islam. Kalau teman-teman pernah baca majalah yang
bahas tentang jejaring santri itu desain khusus untuk menyambut Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober. Nah, itu salah satu contoh tema yang berkaitan dengan momen tertentu. Kemudian yang kedua, tema yang diambil berdasarkan isu terkini atau fenomena yang ada baik di lokal maupun nasional. Seperti contoh edisi yang sebelum olahraga, kalau teman-teman tahu, itu kan ada edisi santri melek politik. Nah, itu kami desain khusus karena menyambut kontestasi politik yang ada di Indonesia. Nah, tema olahraga ini masuk ke kategori yang kedua. Jadi nggak ada kaitannya dengan peringatan hari besar nasional maupun Islam, tapi dengan isu atau fenomena yang ada di pesantren Tebu Ireng. Jadi isunya isu lokal yang mencoba kita giring untuk menjadi isu nasional begitu. Alasan yang pertama yang pasti karena menarik ya. Olahraga ini menjadi kebutuhan setiap manusia, terlebih teman-teman santri yang hidup di pesantren. Nah, tapi dari sekian banyak orang atau tidak sedikit orang yang tidak menyadari betapa pentingnya kebutuhan olahraga. Bahkan mereka pun tidak peduli dengan olahraga. Hari-harinya itu ya monoton menjalani aktivitas tanpa ada sedikit pun olahraga di dalamnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sesuai dengan slogan kami, media pendidikan dan keagamaan, jika dikaitkan dengan pendidikan, ada salah satu aspek yang penting teman-teman perhatikan di antara 3 aspek utama itu. Ada yang tahu? Kognitif, daya nalar berpikir, kemudian ada afektif. Kognitif teman-teman belajar di sekolah, belajar di pondok, ngaji, itu aspek kognitif. Jadi teman-teman insya Allah setiap hari nggak ada yang nggak belajar, nggak ada yang nggak ke sekolah, nggak di pondok. Semuanya pasti sudah terpenuhi aspek yang pertama ini. Kemudian yang kedua, afektif, etika dan rasa. Bagaimana etika teman-teman ini dididik atau diberikan itu melalui hubungan antara teman-teman dengan guru, hubungan antara teman-teman dengan pembina. Itu pola untuk memenuhi aspek afektif itu. Dan yang ketiga ini yaitu psikomotorik atau gerak fisik. Nah, teman-teman ini selain belajar, selain berkomunikasi, berinteraksi, teman-teman juga perlu atau butuh gerak. Tapi insya Allah dengan teman-teman belajar itu ada gerakan ya. Tapi apakah gerakan selama ini sudah cukup memenuhi kebutuhan olahraga? Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan. Sehingga kita tertarik untuk mendiskusikan lebih jauh, pertama merefleksikan betapa pentingnya. Kita sudah sadar belum kalau kita itu butuh terhadap olahraga? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya olahraga ini bisa memenuhi kebutuhan kita sebagai peserta didik gitu. Yang ketiga ini yang masih menjadi pertanyaan ya. Karena minimnya pemenuhan kebutuhan olahraga, ada isu yang memunculkan bahwa karena teman-teman ini minim kebutuhan olahraganya, sehingga menjadi pemicu munculnya atau lahirnya pelanggaran-pelanggaran yang sebenarnya tidak diinginkan. Nah, maka dari itu majalah Tebu Ireng ingin membahas lebih jauh, lebih dalam terkait tentang kebutuhan olahraga dan pentingnya olahraga di pesantren. Mungkin itu Mbak Fitri. Baik, terima kasih. Telah dijawab oleh beliau bahwasanya bagaimana proses pemilihan tema dari majalah Tebu Ireng. Selanjutnya komentar dari Ustadz Iskandar mengenai isi dari majalah Tebu Ireng. Manakah tulisan yang paling menarik atau paling penting menurut jenengan di edisi kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati beliau Ustadz Abdillah. Ini dulu Abdillah Kafabi, beliau ini dulu pembina kakak ya, aliyah. Kalau beliaunya sudah jadi pembina, besok yang masuk aliyah juga insya Allah dibina oleh beliau. Kalau dulu masih jadi pembina sekarang. Ustadzah Fitri dan seluruh kru dari majalah Tebu Ireng, para ibu dewan guru, para pimpinan, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pagi hari ini kita ini baru kali ini kedatangan tamu dari majalah Tebu Ireng ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan pertemuan ini nanti ada kelanjutannya. Karena setelah ini saya udah punya pikiran ini di kepala saya ini dari siswa-siswinya, dari bapak ibu dewan gurunya, nanti akan ada tindak lanjutnya, ada RTL-nya nanti. Saya alhamdulillah sudah hatam ini baca ini. Iya. Kalau yang tadi santri yang siswanya katanya separuh sudah baca, separuh belum. Yang siswinya alhamdulillah semua sudah baca. Kemarin juga sudah bilang, oh Pak Ustadz Iskandar ada di di majalah Tebu Ireng dan lain sebagainya gitu. Tapi saya sudah baca. Jadi insya Allah saya sudah hatam 2 kali saya baca. Tadi malam sama tadi pagi. Jadi sudah baca. Karena jujur ini tadi malam waktu pas latihan bulu tangkis saya dikirimi majalah ini. Langsung saya baca dan semuanya menurut saya berbobot semua. Karena tulisan-tulisan itu tulisan kiai-kiai kita, guru-guru kita dan semuanya memang porsinya juga luar biasa. Jadi di situ ada rubrik tafsirnya, ada hadisnya, ada fikihnya dan lain sebagainya. Karena tema kita ini adalah tema olahraga. Jadi ngaji jalan, olahraga juga lancar. Sehingga isi dari majalah ini semuanya itu terkait dengan pendidikan yang menunjang untuk pembelajaran kita, yaitu olahraga. Ada satu hal yang perlu dipahami barangkali, bahwa olahraga itu bukan hanya olah fisik ya. Kita olahraga sepak bola, bulu tangkis dan lain sebagainya. Itu kan cuma olah fisik, bukan. Menurut saya bukan hanya olah fisik. Ketika orang itu usia sudah di atas 50, maka sudah bukan lagi mengejar prestasi olahraga itu. Tapi bagaimana olahraga itu sebuah rekreasi. Nah, ini kuncinya, sebuah rekreasi. Ketika di gelanggang olahraga, apapun olahraganya lah, dia ketemu dengan teman, dia mengekspresikan kegembiraan, itu obat yang luar biasa sebetulnya. Jadi sekali lagi, olahraga itu bukan hanya aktivitas fisik, tapi banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kalau sampean olahraga, main sepak bola, di situ ada sisi kerjasama, ada toleransi, ada toleransi. Bagaimana teman kita yang sudah capek, kemudian dia sebetulnya sudah nggak mampu, terus karena di olahraga itu ya ada sisi kerjasamanya, kita yang harus turun tangan. Ada sisi kedisiplinan, kerjasama dan lain sebagainya. Jadi banyak manfaat itu, selain manfaat fisik ya. Dan satu hal lagi, bahwa tubuh kita ini juga perlu porsinya masing-masing. Wa kulla syai'in indahu bimiqdar. Allah. Saya itu mapel saya penjaskes. Tapi bagaimana penjaskes itu juga karena kita basicnya pesantren, ya apapun harus kita kaitkan gitu. Jadi
mata kita, tubuh kita, semua itu indahu bimikdar, ada porsinya sendiri-sendiri. Kenapa kok kita harus tidur? Karena mata kita sudah lelah, maka kita harus tidur. Tapi kalau jam segini sudah tidur, ini bukan porsinya sebetulnya, bukan porsinya. Sehingga pemenuhan untuk tubuh kita itu salah satunya dengan berolahraga. Ada apa nih ungkapan yang menyatakan bahwa al-aqlus salim fi jismis salim. Jadi akal yang sehat, belajar enak, ngajinya lancar, itu ditunjang juga dengan tubuh yang sehat. Kalau tubuhnya nggak sehat, ngantuan, terus lemas dan lain sebagainya, belajarnya juga nanti nggak semangat. Jadi olahraga itu salah satu penunjang untuk bagaimana belajar kita itu lebih semangat, lebih aktif lagi, dan lebih bisa menerima pelajaran dengan baik. Saya kira itu gitu untuk pembukaan. Oke, terima kasih Ustaz. Nah, begitu ya pemaparan dari kedua narasumber kita hari ini. Ustadz Iskandar tadi menjelaskan tentang al-aqlus salim fi jismi salim, akal yang sehat ada di dalam tubuh yang sehat. Makanya kalau adik-adik ketika jam di sekolah ada sepak bola, harusnya setelah berolahraga sampean ketika mengikuti pelajaran di kelas lebih semangat, bukan kebalikannya, semangat olahraga di pelajaran loyo karena tenaganya capek di sepak bola. Betul apa betul? Oke, untuk meningkatkan semangat kita, ini ada penampilan dari salah satu teman kita, ya. Muhammad Ridwan Yasin, kelas 8B, kita berikan tepuk tangan. Akan menampilkan sebuah pembacaan puisi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempersembahkan sebuah puisi yang berjudul Hidup Sehat. Di kebun kehidupan, bijaklah bertanam. Karena kesehatan tumbuh di setiap usia dan di setiap waktu. Berolahragalah dengan tulus seperti tarian alam. Aliran kekuatan mengisi setiap langkah. Pilihlah makanan sebagai sahabat sehat. Buah dan sayur menyegarkan tubuh hingga ke hati. Air putih, bak sungai kesegaran yang mengalir. Detoksifikasi jiwa, menyembuhkan diri dari dalam. Tidurlah dengan lelap istirahat yang sempurna. Karena mimpi hingga menyentuh bintang, menyegarkan pikiran. Senyumlah dengan tulus, karena senyum adalah obat yang mujarab. Karena dalam kebahagiaanlah kesehatan tumbuh berkembang. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Muhammad Ridwan. Ya adik-adik, tadi Ustadz Iskandar menjelaskan tentang bahwa olahraga itu merupakan pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari. Dan Ustadz Alfa tadi juga sudah menjelaskan bahwa kebutuhan kita sehari-hari sudah termenuhi. Salah satunya sampean sudah ada kognitif dan sebagainya. Nah, lalu apakah kepada Ustadz Iskandar, apakah pesantren ini
pesantren Tebu Ireng sudah mencukupi kebutuhan olahraga santri. Jikapun tidak ataupun belum, belum memenuhi kebutuhan olahraga santri, maka bagaimana pesantren itu seharusnya memenuhi kebutuhan tersebut? Mudah-mudahan pertanyaannya bukan jebakan ya. Kalau dibilang sudah memenuhi apa belum? Jawabannya belum. Bukan tidak, tapi belum. Kita menuju untuk memenuhi kebutuhan itu. Yang jelas, contoh di MTS ini, kita ada 730 siswa-siswi. Dengan luas halaman sekian, jumlah kelas ada 21, ruang terbukanya bisa kita lihat di sini. Kalau melihat dari kebutuhan dan lain sebagainya, memang masih kurang. Kalau kita lihat keseluruhan siswa dan siswi atau santri yang ada di Tebu Ireng, Pondok Putra itu ada 2.500. Pondok Putri ada 1.000 kurang lebih. Di Trensain dan lain sebagainya. Saya akan bicarakan di pondok yang pusat ya. Dari 3.000 santri itu, maka pemenuhan kebutuhan dalam sarana olahraga memang belum memenuhi. Tapi saya yakin next time itu pesantren akan memberikan ruang untuk itu. Karena manfaatnya luar biasa dan sangat banyak sekali. Kalau kemarin COVID memang kita nggak boleh keluar sama sekali. Lock, depan belakang di lock semua. Nggak boleh. Sekarang kan sudah bisa. Sudah bisa keluar, bisa beraktivitas. Yang punya kegiatan untuk futsal dan lain sebagainya, bisa. Mana Pak, nggak bisa futsal? Bisa. Bilang dengan pembina, izin yang resmi akan diizinkan. Yang sudah punya kegiatan olahraga yang lain, bisa, sudah bisa. Artinya kita memang kalau tidak bisa dipenuhi di dalam areal pondok, maka kita harus keluar di lingkungan sekitar pondok. Mungkin bisa melebar lagi dengan syarat satu, harus ada pendampingan dari pembina, dari pengurus. Bagaimana? Karena apa? Karena kalian itu kan ya dititipi, amanah. Kalian itu diamanahi, maka kewajiban kami yang diamanahi ini adalah menjaga keselamatan jiwa raga sampean. Kan gitu ya. Jadi saling, kalau dibilang sudah memenuhi apa belum? Jawabannya belum memenuhi. Insya Allah, tapi kita sudah punya rancangan dan mudah-mudahan rancangan ini walaupun masih di awang-awang bisa terrealisasi. Apa rancangannya? Tebu Ireng Sport Center. Oh. Itu saya kira. Dulu juga sempat dengar wacana mau ada pembangunan Tebu Ireng Sport Center. Mungkin kita doakan supaya segera terrealisasi. Betul. Kepada Ustadz Alfa, dalam proses pengerjaan majalah di edisi kali ini, apakah terdapat data tentang pemenuhan kebutuhan olahraga santri? Kemudian jikalau ada, bagaimana rinciannya? Baik, merespon pertanyaan dari Mbak Fitri. Kalau teman-teman teliti, di antara banyak rubrik yang ada di majalah itu, ada satu rubrik khusus yang memang ditulis oleh teman-teman redaktur untuk membahas atau mendiskusikan isu atau tema yang dibahas. Nama rubriknya itu rubrik Rembuk Bareng. Pernah baca? Pernah ya? Kalau di edisi ini halaman 11. Halaman 11. Sama yang sempat disinggung beliau di akhir, Tebu Ireng Sport Center, solusi memenuhi kebutuhan olahraga santri. Ini menjadi mimpi ya, mimpi dari beberapa tahun yang lalu dan sampai hari ini masih menjadi mimpi. Jadi semoga dengan adanya majalah Tebu Ireng ini yang memantik pentingnya kebutuhan olahraga santri, dan acara bedah majalah juga ini menjadi wasilah, menjadi lantaran akan disegerakannya diwujudkannya Tebu Ireng Sport Center. Amin.
Nah, di rubrik ini adalah rubrik yang merupakan riset atau survei yang dilakukan oleh teman-teman redaktur. Jadi tidak hanya ditulis oleh satu orang, tapi beberapa orang berdiskusi terkait dengan tadi solusi memenuhi kebutuhan olahraga santri. Nah, kami mewawancarai 9 orang sebagai sampel ya, 9 santri sebagai sampel untuk menanya atau bertanya kepada mereka terkait kebutuhan olahraga. Apakah mereka teman-teman santri ini sudah terpenuhi kebutuhan olahraganya? Jangankan 9 orang, hampir semua yang di sini tadi menjawab belum gitu ya. Tapi kalau 9 orang yang kita tanya, itu hanya 5 orang, 5 dari 9 orang yang menyatakan bahwa kebutuhan olahraganya belum terpenuhi. Kemudian 2 lainnya menyatakan kurang terpenuhi, berarti ada sebagian yang sudah terpenuhi. Dan 2 yang terakhir itu menjawab sudah terpenuhi. Nah, menariknya dari 5 orang yang bilang bahwa kebutuhan olahraganya belum tercukupi dan 2 orang yang kurang tercukupi, salah satu faktor penyebabnya itu sama, yaitu keterbatasan tempat. Mau olahraga di mana dan aktivitas olahraganya ini dilakukan kapan. Nah, begitu juga dengan waktu. Artinya teman-teman ini sudah dipenuhi dengan aktivitas belajar yang sangat padat, mulai dari pagi jam 7 sampai malam hari. Jam 7 sampai jam 1 di sekolah, kemudian sore hari ada diniyah sampai malam hari. Nah, dari situ kita mencoba untuk melacak kebutuhan teman-teman santri itu dari aktivitas apa yang sudah dilakukan. Artinya dari segala rutinitas yang teman-teman jalani, teman-teman santri jalani, itu ada nggak sih unsur olahraga yang tercakup di dalamnya? Ternyata ada. Teman-teman sadar nggak apa olahraga yang pasti teman-teman lakukan tanpa harus mengandalkan waktu dan tempat? Jalan kaki. Nah ini menarik ini. Kalau teman-teman sudah baca, di sini ada perhitungan jalan kaki atau langkah kaki yang ideal yang harus ditempuh oleh santri dalam 1 hari. Ini yang diambil kasusnya adalah santri aliyah ya. Kalau teman-teman mungkin relatif lebih dekat dengan sekolah antara pondok dengan asrama, sanawiyah atau teman-teman di sanawiyah adalah yang paling terdekat jaraknya, yang paling pendek lah. Yang diambil contoh ini teman-teman di madrasah aliyah. Nah, menariknya setelah ditelusuri, rinciannya panjang ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Menariknya setelah dilacak, langkah kaki yang dilakukan oleh teman-teman aliyah ini sudah mencapai langkah kaki yang umum dilakukan oleh orang-orang yang ada di Indonesia, yaitu saya nggak hafal ya karena angka ini sekian lah, 3.000 sekian. Itu yang sudah dilalui atau yang dilakukan oleh teman-teman santri aliyah khususnya. Nah, tapi 3.000 ini belum dikatakan cukup atau ideal bagi orang yang hendak mencapai standar langkah ideal dalam waktu 1 hari. Yang disebutkan di sini, idealnya teman-teman itu harus menempuh langkah 7.500 sampai 10.000. Jadi artinya aktivitas dari pondok ke sekolah, ke Jabu, ke kemanapun, itu tadi baru 3.000. Masih ada 3.000 sekian atau 4.000 bahkan yang harus dipenuhi. Nah ini kan semakin tampak bahwa
mengandalkan jalan kaki saja itu ternyata tidak cukup. Teman-teman, jalan kaki saja itu nggak cukup. Meskipun ya di masing-masing sekolah itu ada ekstrakurikuler olahraga. Nah, ada jam olahraga khusus. Nah, tapi mungkin ya ada beberapa teman-teman santri yang tidak memilih tidak memilih ekstrakurikuler olahraga tersebut, sehingga bisa jadi ada beberapa santri yang kebutuhan olahraganya ini memang belum benar-benar belum terpenuhi begitu. Nah, solusi yang ditawarkan seperti judul utamanya itu, yaitu Tebu Ireng Sport Center. Di sini yang dimaksud, yang kami tawarkan di rubrik ini, Tebu Ireng Sport Center ini bukan berupa gedung ya. Mungkin ya salah satu wujudnya dengan gedung, tapi sebelum menuju gedung mungkin ada timnya atau menjadi unit tertentu. Kayak selama ini ada unit lembaga diklat yang fokus untuk memberi pendidikan kader kepada calon pembina, atau ada unit-unit yang lain lah. TSC ini yang kami tawarkan menjadi sebuah unit yang memikirkan porsi kebutuhan olahraga teman-teman. Jadi menjamin anak ini sudah cukup enggak olahraganya begitu. Karena tadi olahraga ini berpengaruh kepada separuh aktivitas atau kegiatan kita selama belajar mengajar. Jadi kita menawarkan itu tadi. TSC bukan sebagai wujud gedung tapi sebagai unit yang khusus memikirkan kebutuhan atau memantau progres olahraga, kebutuhan olahraga yang dialami oleh teman-teman santri Tebu Ireng. Mungkin cukup itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Afa. Nah, adik-adik, selama ini sudah pernah olahraga apa saja di pesantren dan di sekolah? Coba disebutkan. Bulu tangkis, basket, sepak bola, voli, yang putri, badminton, sama. Nah, oke, banyak ya. Nah, ada sebuah data dari majalah Tebu Ireng yang didapatkan setelah riset kemarin. Gus Dur, almarhum Gus Dur, itu sangat menyukai olahraga sepak bola. Beliau hingga banyak menulis tulisan tentang sepak bola. Kemudian Gus Fahmi sangat menyukai olahraga bulu tangkis. Ya, beliau tahun 2022 menjuarai Kaperles Cup Jombang. 2023 menang lagi menjuarai di perlombaan Keberkahan Porli. Nah, kemudian ada lagi Yai Tain. Yai Tain sangat menyukai olahraga nopo? Bulu tangkis juga. Beliau maniak, bisa disebut maniak. Hampir setiap Senin malam Selasa, ya, beliau selalu rutinan main bulu tangkis, hingga disebutkan dalam data di majalah ini bahwa ketika beliau menjalani rutinan bulu tangkis, sampai beliau tidak mau menerima tamu, mengharamkan tamu datang. Karena apa? Pentingnya olahraga, ngaji jalan, olahraga lancar. Oke, selanjutnya di pesantren ini ada banyak sekali kompetisi olahraga Ustadz. Leres nggih. Nah, apakah santri-santri ini dengan adanya kompetisi ini bisa memenuhi mengikuti kompetisi ajang nasional bahkan internasional? Nggih. Yang pertama terkait dengan olahraga di pesantren ya. Karena memang kuantitas kita sangat banyak ya. Dan sarana kita memang bukan tidak ada, tapi memang kurang untuk memenuhi sarana itu. Yang jelas kalau untuk prestasi, maka kita levelnya itu ya, kalau event pesantren
kita sangat berharap memang bersaingnya dengan pesantren. Bukan berarti kita nggak bisa bersaing dengan yang di luar pesantren, bukan. Karena memang judul itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau eventnya pesantren ya, maka di dalamnya itu ya ada santri, ada ustadz ustazah kan gitu. Sehingga sportivitas dan lain-lain juga tetap terjaga. Tapi alhamdulillah di tahun 2023 di bulan Oktober itu kalau nggak salah, Oktober apa Agustus Oktober, kita juara 1 ke se-Jawa Timur. Pesantren kita juara 1 se-Jawa Timur. Tepuk tangan teman-teman. Yang sudah baca majalah Tebu Ireng itu ada fotonya di situ. Jadi waktu itu memang kebetulan ya. Yang menjadi atlet itu kebanyakan dari MTS Tebu Ireng. Wah. Bidangnya atlet pesantren. Iya. Atlet pesantren, eventnya pesantren, tapi atletnya kebanyakan dari MTS Tebu Ireng. Dan olahraganya apa juara satunya? Ya bulu tangkis gitu. Jadi memang luar biasa gitu. Jadi bukan nggak bisa bersaing. Anak-anak kita ternyata dari rumah itu mereka sudah punya bakat masing-masing. Ada yang sudah ikut klub, udah ikut klub sepak bola, klub yang lain-lain lah, bulu tangkis dan lain-lain. Sehingga kami di sini tuh ya tinggal meramut aja. Meramut kan gampang. Kalau mau prestasi, kasih porsi yang lebih, datangkan pelatih yang memang profesional, jadi nanti itu. Yang penting kita manage aja dulu. Jadi insya Allah bahan baku ini sudah banyak dan kita bisa bersaing. Kita bisa bersaing. Sepak bola kita juga, dulu sepak bola kita itu di Liga Utama Kabupaten Jombang. Masuk. Namanya Black Can. Sampai belum lahir sih. Ya. Jadi kita masuk dan karena memang olahraga sepak bola itu kan partai besar ya. Jadi yang namanya sepak bola. Jadi timnya banyak, pendukungnya juga banyak, supporternya juga banyak. Tapi sekali lagi untuk pesantren itu tidak kalah dan bersaing, tidak kalah untuk kita berkompetisi dan kita siap untuk berkompetisi apapun, gitu. Termasuk olahraga. Terima kasih Ustaz. Jadi sudah siap menjadi santri berbudi, santri berbadan sehat? Siap. Selanjutnya untuk Ustaz Afa mengenai judul majalah Tebu Ireng, ngaji lancar, ngaji jalan, olahraga lancar. Apakah di balik judul yang di olahraga di nomor 2 kan ini, apakah ada maksud tertentu yang mana olahraga ini merupakan hiburan saja bagi santri, bukan kebutuhan? Nonton pripun. Terima kasih. Saya ingin nyinggung yang soal Yaitain tadi ya, yang mengharamkan tamu datang. Saya pernah jadi orang yang diharamkan. Pernah suatu ketika saya sowan ke beliau dan saya lupa kalau hari itu adalah hari Senin. Saya bersama Mas Rofik waktu itu. Jadi saya sowan ke sana ingin menyampaikan sesuatu begitu. Jadi beliau itu sudah menghidupkan mobil. Beliau sudah menghidupkan mobil, kami itu mendengar suara mobil yang sudah bunyi dan kayaknya hendak berangkat. Ada kami. Sebentar ya badai menyampaikan sesuatu. Kemudian beliau ternyata terpantik atau tertarik dengan diskusinya. Akhirnya panjang sampai 1,5 jam. Akhirnya beliau tidak jadi berangkat bulu tangkis. Dan saya ternyata masuk kategori orang yang diharamkan. Astagfirullah, semoga tidak terjadi ya. Itu di luar kesadaran atau kesengajaan kami. Jadi memang lupa kalau hari itu adalah jadwal rutinan Kiai Tain untuk bermain bulu tangkis. Terkait redaksi kenapa kok olahraga di nomor 2 kan gitu ya. Di sini kan sebenarnya majalah Tebu Ireng sama sekali tidak ada niatan untuk menomorduakan atau mendahulukan yang satu dan mengakhirkan yang lain. Prinsip utamanya kami ingin memberi berbagi pemahaman dengan teman-teman santri
tentang pentingnya kebutuhan olahraga yang ada di pesantren. Dan otomatis tugas mereka di sini pasti teman-teman berangkat ke pondok tujuannya adalah ngaji atau belajar. Nggak mungkin dari rumah mau ngapain, mau olahraga di Tebu Ireng saya. Enggak. Insya Allah teman-teman kalau ditanya pasti jawabannya ngaji dulu. Ngaji dulu karena itu yang menjadi pokok utamanya. Baru kemudian jangan lupa selain ngaji juga butuh olahraga. Jadi kami di Majalah Tebu Ireng sama sekali nggak ada niatan untuk mendahulukan yang satu dan mengakhirkan yang lain. Tetap memperhatikan porsi sesuai yang disampaikan Ustadz Iskandar tadi. Ada porsinya masing-masing. Jadi jangan sampai ada ketimpangan lah. Beban materinya banyak, tapi kebutuhan yang olahraga ini terkesampingkan begitu. Mungkin cukup. Nah, ada kaitannya pemaparan dari Ustadz Afabi tadi. Ada fakta menarik dari Ustadz Iskandar. Kisah dari Ustadz Iskandar selama di pesantren, bahwa ngaji dan olahraganya beliau ini itu balance alias seimbang. Dulu beliau ketika nyantri di Tebu Ireng, aliyah nggih, masuk ke aliyah. Nah, itu dipaksa oleh gurunya yang ada di Jakarta nggih Ustadz. Dipaksa untuk membawa raket. Loh, Ustadz, saya kan di Tebu Ireng mau ngaji, mau nyantri. Wis, bawaan aja. Loh, saya kan mau ngaji, bukan mau olahraga. Bawaan aja. Jadi raket ini dipaksa gurunya Ustadz Iskandar untuk dibawa ke Tebu Ireng. Beliau hanya bekal manut, tidak tahu nanti di Tebu Ireng bakal bagaimana raket ini diapakan. Ternyata seiring berjalannya waktu, Ustadz Iskandar malah terkenal. Beliau ahli dalam olahraga bulu tangkis hingga suatu hari Yai Tain itu seketika tahu mainnya Ustadz Iskandar di bulu tangkis ini sangat ahli. Beliau ingin tanding dengan Ustadz Iskandar sampai seahlinya itu. Tepuk tangan untuk Ustadz kita yang satu ini. Baik adik-adik, selesai sudah ya diskusi kita, bedah majalah kita pada hari ini. Selanjutnya yaitu masuk pada sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada adik-adik putra maupun putri yang ingin bertanya terkait apa majalah, konten majalah ini atau tulisan yang ada di dalam majalah ini atau hal yang lain terkait olahraga. Silakan. Dua putra, dua putri bisa mengajukan pertanyaan. Mungkin terkait program olahraga ke depan di Salafiyah Ustadz, ada variasi apa atau apa? Silakan. Ada hadiahnya loh. Loh, ayo harus semangat. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Antares Tufafir Jatullah. Saya kelas 9D. Saya ingin dengar pendapatnya Ustadz Iskandar tentang anak-anak yang biasanya main bola di dekat makamnya Hadratus Syekh itu gimana pendapatnya dengan? Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih. Siapa namanya tadi? Mas siapa? Atares. Atares. Terima kasih Mas Atares. Selanjutnya, Satu putra masih kosong, oke? Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Abdurrahman El Ubay. Saya ingin bertanya, apa event pondok selanjutnya untuk kebutuhan olahraga kita yang kurang tercukupi ini? Sekian, terima kasih. ya.
Terima kasih. Terima kasih banyak. Mas Adrian ya. Untuk yang putri silahkan. Iya, kita kasih hadiah spesial deh. Silahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayyidah Firuzah Sazila. Saya ingin bertanya, apakah ada rencana untuk meningkatkan ekstrakurikuler olahraga untuk di bidang perempuan di MT Salsifia? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Kasih. Terakhir dari Putri, satu lagi. Yuk, saya hitung hingga 3. 1, 2, 3. Tidak ada. Oke, kita cukupkan 3 penanya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Mas Atares untuk Ustadz Iskandar mengenai bagaimana komentar beliau terkait main sepak bola di dekatnya makam Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kepada beliau kami aturkan. Ini ada 3 penanya ya, dan semuanya beda-beda sendiri. Tapi banyaknya kayaknya tertujunya ke saya ini. 1, 2, 3. Saya jawab yang pertama dulu. Dulu kami itu ketika masih di pondok, ketika aliyah, bermain sepak bola di dalam pondok itu pelanggaran. Iya, pelanggaran. Dan nggak boleh. Jadi ketika kami masih nyantri dan di dalam pondok, kamar saya dulu di LH 04. Di LH 04. Jadi saya aliyah jurusan MAK, wa nahnu natakalam bil lughatil arabiyyah wal injiliziyah. Kulla yaum wa fi kulli makan, fi kulli waqtin, wa fi kulli zaman, fi ayyi makan. Jadi dulu itu memang kalau sudah main bola di dalam pondok, itu ada peraturan yang nggak boleh main bola di dalam pondok. Nah sekarang kan harus ada solusinya. Kalau nggak boleh main bola di dalam pondok, maka harus cari tempat yang boleh bermain sepak bola. Nah nanti diatur, ditata dan diatur apa ya bahasanya, regulasi lah. Aturannya, peraturannya lah. Kalau nggak boleh main bola di dalam pondok, maka harus di luar pondok. Nah, kalau di luar pondok, maka cari tempat yang bisa bermain bola. Kalau nanti takut santrinya gini-gini, ya harus ada yang ngawasi kan gitu. Artinya ditata regulasinya. Siapa yang mau keluar, jumlahnya berapa, pendampingnya siapa, itu kan enak gitu. Saya kira itu salah satu solusi. Jadi kalau pendapatnya Pak Iskandar gimana, yang jelas dulu main sepak bola dalam pondok itu tidak boleh dan dianggap pelanggaran. Apalagi mainnya di samping makbarohnya Hadratus Syekh. Ya, ini pertanyaannya sedikit menjebak buat saya. Tapi nggak apa-apa, itu hal yang ini kan santri kita juga butuh pegangan. Tadinya butuh, oh dulu ternyata nggak boleh, apa sekarang diperbolehkan saya nggak tahu ya. Karena tapi yang jelas kalau terkait dengan etika, ya sampean bisa merasakan sendiri aja. Di situ ada pendiri pesantren kita, ada pendiri NU, ada Hadratus Syekh, gelar yang luar biasa untuk beliau. Nah, terus kita melakukan aktivitas yang barangkali secara etika itu kurang. Tapi sampean butuh apa? Butuh memenuhi kebutuhan dirinya terkait olahraga. Ya tadi saya bilang diatur lah, ada regulasinya. Nanti diatur sama pengurus pondok, sama kepala pondok dan lain sebagainya. Yang langsung. Oke, pertanyaan kedua tentang event olahraga selanjutnya Kalau ini event selanjutnya yang di pondok,
Kalau kita itu kemarin itu memang saya kepingin mengusulkan gini, yang di pondok ya, yang di pondok. Memang dulu ada kompetisi antar rayon dulu, ya. Kalau mungkin sekarang itu antar unit lah, antar unit, SMP, Sanawiyah, Aliyah dan lain sebagainya. Ini ada event itu. Jadi itu juga merupakan suatu kebanggaan ya untuk kita, untuk santri lah. Karena saya juga dulu di dalam pondok dan sebagai santri, ketika ada event itu luar biasa itu. Baik atletnya ataupun supporternya. Atletnya juga olahraga dan menghibur. Kemudian supporternya juga memberikan support dan terhibur gitu. Jadi semuanya jangan dianggap olahraga. Tadi saya bilang olahraga itu bukan hanya fisik loh ya. Kalian menyaksikan terus gembira tim sampean dan lain sebagainya, itu olahraga loh sebetulnya. Iya. Jadi kegembiraan itu olahraga. Kalau tadi dihitung pemenuhan kebutuhan olahraga dengan salah satunya berjalan kaki, olahraga yang paling murah dan insya Allah semua bisa selama masih mohon maaf punya anggota kaki, itu dia bisa melakukan olahraga itu. Maka saya mengucapkan selamat kepada santri-santri yang di Al-Faros, santri-santri yang di Al-Mahfud. Itu pemenuhan olahraga untuk berjalan itu sudah sangat terpenuhi. Ya, sudah sangat terpenuhi. Kalau dari Pondok Putri kan dekat ya, dekat. Tapi kalau di jauh. Iya, soalnya jalan-jalan dulu ke Indomaret, kemana. Iya, tapi kalau yang di Al-Mahfud, di Al-Faros, di Al-Masuriyah, itu pemenuhan kebutuhan untuk olahraga, terutama berjalan itu sudah sangat terpenuhi. Jadi kalian harus berbahagia dan harus bangga. Salah satu olahraga kalian sudah terpenuhi. Event selanjutnya, maka nanti terkait dengan event kompetisi antar wisma atau antar unit ini saya kira bisa didorong mungkin dari unit juga ya. Dari unit. Kalau di unit pendidikan eventnya itu kan ada kelas meeting. Jadi antar kelas meeting, antar kelas itu sudah setiap tahun kita pasti ada. Tinggal nanti kebutuhan yang di pondok akan diatur oleh teman-teman pondok. Itu yang kedua. Ini yang ketiga untuk saya juga. Ekstra olahraga putri. Ekstra olahraga putri. 730 siswa-siswi yang ada di MTS. Kalau semuanya keluar semua olahraga di lapangan sini nggak mungkin. Sangat tidak mungkin. Makanya kita punya ada 21 ekstrakurikuler yang ditempatkan di hari Selasa hari ini. Mulai jam 13.45 sampai jam 15.15. Ya, jadi satu jam berapa ya? Hampir 1,5 jam ya. Nah ini pun kita bagi lokasinya. Ya tadi itu olahraga juga harus bisa berbagi. Nggak bisa ditumplekkan semua di sini, nggak mungkin, sangat tidak mungkin. Orang upacara di unit kita itu sini terus yang sebelah sana tuh nggak bisa lihat upacara. Tapi apapun kita nggak bisa menjadi wah ini saya gini terus nggak melakukan ini, nggak bisa. Mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Nih nggak bisa 100%, ya harus turun bawahnya lah. Jangan nggak sama sekali, nggak boleh. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada anak-anakku yang khususnya santri putri karena mungkin aduh saya ini kok nggak bisa olahraganya belum bisa terpenuhi, baru main bulu tangkis terus ada yang main futsal. Sekali lagi, nah ini kita harus mengatur bagaimana kita dalam olahraga pun bisa berbagi dengan orang lain. Bukan hanya berbagi, ada uang lebih terus dibagi, ada jajan lebih terus dibagi dan lain sebagainya, tidak. Tapi dalam olahraga pun kita ditanamkan jiwa untuk saling berbagi. Berbagi apa? Berbagi tempat olahraga. Itu saya kira. Nih.
Terima kasih Ustadz. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah banyak mengulas nih oleh beliau-beliau tentang pentingnya olahraga. Olahraga bukan hanya penting untuk kesehatan kita, tapi juga kita belajar norma-norma kebaikan seperti kedisiplinan, apalagi kerjasama. Misalkan sampai olahraganya berkelompok, maka di situ sampean bekerja sama antar anggota tim untuk melawan tim lain, suportif. Kalau kalah juga suportif, menerima kekalahan. Berbagi. Nah, ini Ustaz, mungkin ada regulasi berbagi tempat. Lapangan sana putra, lapangan mriki putri. Ngoten, atau Senin lapangan laki-laki, Selasa lapangan perempuan. Ngoten. Tidak terima. Ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah nggih pada majalah kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadirannya. Semoga acara kita pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami sebagai moderator. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun sikap Ustadz yang mohon berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan piagam dan cendera mata dari majalah Tubuh Ireng yang akan diserahkan oleh pemimpin redaktur majalah Tubuh Ireng kepada Ustadz Iskandar. Waalaikumsalam.